Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, setujukah Anda kalau kita kasih gelar para petani kita sebagai pahlawan pangan? Kalau saya pribadi sangat setuju. Dan tahukah Anda sahabat tani, pernahkah kita mendengar secara langsung keluh kesah dari petani kita, para pahlawan pangan kita? Nah, memang belakangan ini yang paling sering terjadi, yang paling sering kita temukan di lapangan, yaitu semakin intensnya serangan hama penyakit dan juga semakin borosnya penggunaan pupuk di kalangan petani. Nah, ini tentunya setelah kita selidiki, memang sumber utama adalah terletak di kesehatan dan kesuburan tanah. Kita ketahui sahabat tani, semakin lama biaya produksi tentunya akan semakin meningkat. Pertama, yang bisa kita lihat adalah di kebutuhan pupuk dan juga pestisida kimia. Nah, bila menyimak tadi masalah kesehatan dan kesuburan tanah, saat ini saya Deli Host Kapila bersama rekan penyuluh saya, Ibu India Sulistiawati. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dan juga ada petani kita, Pak Abidin. Selamat pagi Pak Abidin. Nah sahabat tani, selamat berjumpa kembali di podcast BPP Kostra Tani Kecamatan Gapura bersama kami di Desa Banjarbarat, Kecamatan Gapura. Baik sahabat tani dimanapun Anda berada, bila tadi kita berbicara tentang bengkaknya biaya produksi, di mana sumber permasalahan kita sebenarnya adalah di kesuburan dan kesehatan tanah, sedangkan para petani sendiri dihadapkan pada permasalahan lainnya, di mana tidak ada jaminan harga terhadap hasil panen mereka. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Pak Abidin. Pak Abidin ini merupakan salah satu petani horti di Kecamatan Gapura. Dan kita juga ingin berbincang bersama Ibu penyuluh kita terkait dengan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh para penyuluh pertanian dalam rangka mengatasi permasalahan tadi. Baik, yang pertama kita langsung menyapa Pak Abidin. Pak Abidin ini masuk dalam kelompok tani nggih? Masuk kelompok tani Mekar Jaya. Mekar Jaya Banjarbarat. Nah, untuk tani sendiri Pak Abidin, apa saja yang dibudidayakan oleh Pak Abidin selain tanaman cabai? Kalau khusus musim kemarau semua ditanam, bawang, cabai, tomat. Bawang, cabai, tomat semua ya? Iya, kalau khusus musim hujan paling cuma fokus ke tomat sama bawang. Tomat sama bawang. Untuk tanaman pangan, padi. Kacang-kacangan? Nggak pernah tanam. Nggak pernah ya, jadi memang padi, kemudian yang lain-lainnya sudah horti. Iya, kita harus bisa. Wah, ini memang agak nyeleneh karena biasanya kalau Kecamatan Gapura banyaknya ya Bu, kebanyakan tanaman pangan ya. Horti hanya sebagian kecil. Jadi memang sudah fokus di tanaman horti. Sudah berapa tahun Pak menekuni hortikultura? Sejak tahun 2004. 2004 berarti sudah hampir 10 tahun Ya, berkecimpung. Dan memang dari awal tanaman cabai sama bawang, tomat, atau mungkin awal-awal belajar Awal cabai. cabai dulu ya, baru sekarang sudah beralih ke bawang. Bawang terus ke tomat. Ke tomat. Jadi cabai dulu, bawang, baru tomat. Nah, dari tahun 2004 ke sekarang kan proses lama ya Pak ya, Iya, hampir sekali. 10 tahun. Nah, kira-kira yang paling nampak dirasakan oleh Pak Bidin, tantangannya apa Pak? Yang menurut Pak Bidin itu sangat berat? Itu cuma hama yang sangat berat. Hama? Iya. Kalau penyakit enggak? Kalau penyakit enggak. Bisa Enggak ya? diatasi dengan kondisi air juga nutrisi tanaman gitu. Oh, jadi Kalau kalau penyakit kalau- bisa dihandle ya Pak ya? Bisa dihandle kalau penyakit seperti jamur, seperti lengger kata orang sini. Iya, Itu bisa dihandle. Tapi kalau untuk hama harus fokus, Bu. harus fokus. Nah, memang Pak, selain itu kalau saya lihat tadi kita di awal sahabat sudah cek untuk pH tanah. Untuk sampean sendiri Pak, tipsnya, karena bagi sebagian orang penyakit ini juga merupakan momok ya Pak ya. Iya. Nah, tips sampean untuk menjaga kesuburan sama kesehatan tanah ya, sehingga penyakit juga tidak mudah datang itu apa Pak Bidin? Ya, yang pertama itu kondisi lahan itu bagus, Bu. Ya, yang dimaksud bagus itu apanya Pak? Yang maksudnya pertama kita cek pH tanah dulu. pH tanah. Kalau pH tanah kurang dia dikasih organik dulu, subur tanah biar
biar meningkat ya organik. Kemudian juga dari cerita Pak Bidin juga pakai kapur nggih. Iya, Kapur. Tadi sahabat tani kita cek memang 5,5. Jadi pas lah, masih dalam rentang pH optimal untuk tanaman cabai. Nah, sehingga dengan adanya pH optimal ini otomatis ya Pak, untuk pupuk nggak boros ya Pak ya? Iya, nggak boros. Nggak boros. Oke, itu tantangannya. Jadi memang yang pertama hama. Nah, selain menjaga kesehatan kesuburan tanah Pak Bidin, saya pengen tahu apalagi yang sampean upayakan untuk mengurangi biaya-biaya produksi tadi, entah itu mungkin dari segi pupuknya. Nah sahabat, beralih ke Ibu PPL kita ya, Bu Sulis. Bu Sulis ini kan PPL pendamping untuk Desa Banjar Barat. Nah, selama ini kalau boleh diinformasikan Bu Sulis, giat apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman PPL untuk mensupport petani, seperti yang Pak Bidin sampaikan tadi, bahwa kita sudah waktunya kembali go organik istilahnya ya, meskipun nggak full organik tapi paling tidak sudah kita perlahan-lahan mengembalikan lagi. Nah boleh Bu Sulis ya, monggo. Terima kasih Bu Deli. Selaku PPL untuk daerah wilayah Banjar Barat, saya sendiri sering sosialisasi Bu Deli ke kelompok-kelompok untuk tentang perlunya kesehatan tanah maupun kesuburan tanah. Usaha yang kami lakukan itu diantaranya tentang pengecekan pH, kayak gitu. Itu harapan kami nanti dari hasil itu, dari sosialisasi tentang kesuburan tanah, kesehatan tanah dan pengecekan pH, mereka itu mau dengan kondisi lahannya itu gimana, mereka mau untuk memasukkan bahan-bahan organik ke lahan mereka maupun kapur-kapur pertanian ketika melihat pH-nya itu kurang memungkinkan untuk usaha taninya Bu Deli. Jadi petani dikasih bukti dulu ya Bu ya, dikasih lihat bahwa ini loh pH tanahnya seperti ini. Kalau sampai lanjut dengan kondisi kayak gini resikonya seperti ini gitu ya Bu. Karena memang saya pahami ketika kalau hanya sekedar ngomong ya Bu ya, mungkin kurang ya. Tetapi kalau kita tunjukkan langsung menggunakan alat, sudah nampak di situ baru percaya ya. Petani memang kayak gitu Bu Deli, rata-rata mereka perlu bukti. Perlu bukti. Apa bener? Kayak Pak Bidin ini memang beliaunya sudah membuktikan kan Bu Deli. Kalau perlu bahan organik untuk budidaya mereka gitu. Terus yang kedua Bu Deli, saya juga sudah sering sosialisasikan bahasa Maduranya itu gembar-gemborkan ya kepada kelompok tani untuk selalu menggunakan bahan-bahan hayati ya yang ada di sekeliling mereka, apapun itu ya. Saya nggak menekankan harus pakai ini, apapun itu yang bisa mereka dapatkan atau mereka buat sendiri gitu. Harapan kami dengan kayak gitu kan, kami mensosialisasikan dengan penggunaan pupuk organik nantinya berdampak untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia maupun pestisida kimia gitu Bu Deli. Betul, jadi misalnya kalau ada di sekitarnya ada yang ternak sapi, ya monggo pakai bikin bokasi ya, atau mungkin bikin POC dari kemis sapi, dari kencing sapi atau kambing. Kemudian juga seperti Pak Bidin sudah bikin PSB ya Pak ya. Ini kan bahannya murah ya Pak ya, tapi khasiatnya luar biasa. Kemudian juga pisang, kan sekarang banyak ya dari limbah, bisa dari buah pisang atau dari gedebok atau dari bonggol, apa aja ya Bu Sulis ya, gitu. Apa yang ada di sekeliling mereka Bu Deli, jadi silakan untuk dimanfaatkan, tidak harus beli, saya tekan kayak gitu. Apapun sudah rombu-rombu katanya orang Madura kayak gitu, silakan dimasukkan ke lahannya. Nah kemarin juga yang sempat rame, bahwasanya kan untuk Kecamatan Gapura sendiri sudah ada hampir rata di semua desa mereka memproduksi beberapa produk ya, produk organik baik itu POC, pupuk hayati ataupun agen pengendali hayati. Nah, boleh dikasih lihat Bu Sulis, ada apa saja yang sudah Bu Sulis bawa di sini? Baik Bu Deli, ini ada PF ya. Ya. PF. Terus ada bakteri PF sahabat tani. Bakteri PF ini ada ini dari aromanya ini Ferinsa. Fermentasi urin sapi plus. Namanya bagus tapi aromanya aromatik. Aromatik. Terus ini ada
PSB. Bakteri Nah, fotosintesis ya, sama kayak nah, seperti ini Pak bahannya sangat Didin. murah banget, paling menghabiskan 3.000 Bu Deli. Jadi nggak perlu Untuk berkali-kali nyemprot ya Pak Bidin ya. uang banyak. Ini ekoenzim, kalau ini harum ini biasanya disukai para KWT ini. Ya, karena wangi ya. Untuk menyemprot di tanaman pekarangannya Bu Deli. Jadi ini ekoenzim PSB sama seperti yang dipakai Pak Bidin, sahabat. Nah, mungkin yang baru ya buat Pak Bidin belum pernah menggunakan PF ya Pak ya. Belum pernah. Nah, perlu diketahui nih Pak Bidin, sekedar informasi bahwa bakteri PF ini merupakan agen hayati, dia yang memiliki fungsi sama dengan PGPR. Ya, barangkali Pak Bidin sudah pernah dengar PGPR ya? Pernah pakai juga. Nah, jadi PF ini sebenarnya bakteri Pseudomonas. Pseudomonas itu merupakan salah satu PGPR. Jadi dia fungsinya yang pertama sebagai mikroba pelarut fosfat, Pak Bidin. Mikroba pelarut fosfat, kemudian untuk pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit hampir pada semua tanaman, termasuk cabai, tomat, bawang, pisang, padi, juga oke. Kemudian fungsi yang ketiga, dia juga bisa menginduksi produksi hormon. Di sini ada hormon ya, ZPT, terutama IAA, golongan auksin. Sitokinin nggak ada. Sitokinin nggak ada. Di sini spesifik untuk IAA, jadi auksin. Kalau yang sitokinin ini Pak, fermentasi urin sapi. Ya. Di situ juga. Ya sudah, Pak Bidin mungkin pernah pakai ya. Iya, Jadi kalau di sini kan ada auksin, ada sitokinin, biasanya juga ada GA3, giberelin ya. Ya. Dan ini ada susu UHT. Susu UHT. Susu UHT itu susu yang langsung siap minum, susu sapi. Jadi bukan kental manis Pak Bidin, jadi susu yang siap minum. Iya, iya. Nah ini, jadi ini inovasi yang dilakukan oleh teman-teman bersama kelompok tani dan juga kelompok wanita tani di Kecamatan Gapura, Ibu Sulis ya. Nah, juga sudah lumayan cukup masif pengenalan aneka pupuk organik, baik cair ataupun padat, pupuk hayati, serta penggunaan agen pengendali hayati di Kecamatan Gapura. Dan salah satunya memang yang sudah dilakukan, diterapkan oleh Pak Abidin. Nah, kembali lagi kita ke Pak Abidin. Ya, pesan dari saya terlebih dahulu untuk petani kalau kena hama trip itu jangan terlalu obat-obatan terlebih dahulu. Biarpun banyak tripnya, kalau nutrisinya itu bagus, itu nggak ada efek. Kalau kita menanganinya secara misal pakai produk-produk Kimia ya, yang mahal, yang bagus, harganya yang mahal juga, mungkin segi biaya kita membengkak, hasil pun belum tentu bagus ya Pak ya. hasilnya. Karena selain pokok nggak ada yang lain, harus nutrisi terlebih dahulu. Nutrisi yang pertama. Yang pertama, terus yang kedua itu penelitiannya harus sebelum nyemprot pakai ini, apa bisa obat ini kandungannya gimana, mungkin kan sudah tahu petani semua obat ini untuk khusus strip, tapi dampaknya panas ke tanaman. Iya. Ya, seperti kandungan EC, SC kayak gitu Iya, maksudnya. betul. Itu kan sudah tahu mungkin petani-petani semua. Jadi mana yang menurut petani itu apa SC-nya yang didahulukan, apa EC-nya, itu lihat dulu kondisi tanaman. Berarti memang yang perlu sangat penting dilakukan oleh petani adalah mengamati Mengamati efek ya Pak ya. Ya, Efek. Jadi yang mendasar memang pengetahuan tentang pestisida itu memang perlu ya Pak ya. Kemudian yang kedua juga perlu melakukan pengamatan efek terhadap tanaman itu seperti apa. Ya, kalau Ya. diaplikasikan sejenis EC, enggak produk yang mana sejenis EC, apa mampu tanaman kalau kena obat ini, kan harus Iya. begitu, Bu. Itu kan tentunya untuk menentukan tindakan berikutnya ya Pak ya. Tindakan berikutnya. Betul. Baik Pak Bidin, berikutnya mungkin bisa disampaikan oleh Ibu PPL ya, pesan untuk kita semua khususnya petani di Gapura ke depannya kita perlu seperti apa sih supaya pertanian di Gapura ini lebih maju, lebih lestari juga lingkungannya. Terima kasih, sedikit pesan dari saya khususnya untuk para petani Gapura untuk tidak lelah-lelahnya, tidak segan-segannya untuk selalu mencari informasi ya, baik itu dari
dari teman ke teman atau dari tetangga atau penyuluh atau bahkan sekarang yang lebih ngetren dari media sosial ya Bu ya. Seperti Pak Bidin juga kemarin juga belajarnya dari media sosial juga selain dari teman. Oke, lanjut Bu. Selain itu jangan lupa untuk selalu menyelipkan organiknya ke dalam teknik budidayanya gitu. Apapun itu, jadi minta tolong untuk diikut sertakan. Ikut sertakan. Kalau perlu menjadi wajib ya Bu ya, wajib. Oke Bu Sulis, Pak Abidin, terima kasih banyak atas sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat tani semua. Dan satu dari saya sebagai penutup ya Pak ya, bahwasanya memang kita akan merasa sangat-sangat rugi sekali jika tidak pernah mencoba. Mencoba gagal, oke, kita bangkit lagi, coba lagi. Tetapi sangat rugi sekali bila kita tidak pernah mencoba. Ya kan ya, kita tidak akan pernah mendapatkan informasi apapun jika kita tidak pernah berani mencoba. Dan ini sudah terbukti pada petani kita, Pak Abidin. Beliau berani mengambil resiko gagal demi mendapatkan sesuatu yang sangat penting. Entah itu informasi atau apapun yang nantinya pasti akan dibutuhkan dalam waktu jangka panjang. Baik sahabat tani, demikian sekilas kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak podcast BPP Kostra Tani Kecamatan Gapura hingga akhir. Dan silahkan untuk follow Instagram kami di BPP Kostra Tani Gapura, demikian juga Facebook. Ada berbagai informasi kegiatan dari teman-teman penyuluh bersama petani. Terima kasih Pak Abidin, terima kasih Bu Sulis. Semoga tidak apa ya istilahnya, tidak bosan bersua berbagi informasi pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat Pak Abidin. Ya, buat kenang-kenangan Pak Abidin. Nah, ini sahabat tani, kenang-kenangan buat narasumber kita hari ini ya Pak Abidin, kelas podcast BPP Kostra Tani Gapura. Jadi biar selalu ingat dengan kita. Monggo Pak Abidin. Dan sebagai bonus lainnya lagi, karena Pak Abidin belum pernah menggunakan bakteri PF dan kebetulan beliau sekarang tanam bawang merah ya Pak ya. Umur berapa Pak? Mau tanam. Oh ya, mau tanam. Jadi kita akan serahkan bakteri PF, bisa digunakan untuk treatment ya, bisa di bedengan ataupun umbinya Pak bisa direndam ini dulu. Nah ini biasanya sama dosisnya seperti yang lain. Kalau untuk satu tangki 1 gelas air mineral ya, atau untuk 1 liter air sekitar 15-20 mili ya. Nah silahkan Pak Abidin, monggo diterima. Mudah-mudahan sukses, bisa merasakan mungkin manfaatnya ya, karena ini untuk pengendalian penyakit. Nanti kita follow up hasilnya seperti apa, apakah ada maksudnya ada manfaat yang bisa dirasakan. Oke, demikian sahabat tani, terima kasih banyak.